Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergen, kota yang dikenal dengan julukan City of Seven Mountains, sedang mempersiapkan diri menghadapi musim semi yang indah. Hujan yang hampir setiap hari membasahi jalan-jalan berbatu di kota tua itu, kini berganti dengan langit cerah berwarna biru muda. Di antara bangunan-bangunan berarsitektur kayu yang telah berusia ratusan tahun, berdiri sebuah gereja megah dengan menara lonceng menjulang. Gereja itu bernama St. Olaf's Church, salah satu gereja tertua di Norwegia, yang telah menjadi saksi perjalanan panjang umat Kristen di kawasan barat negara itu. Di dalam gereja tua itu, suasana tampak sibuk. Beberapa panitia muda sedang menata kursi dan menyiapkan sistem audio. Di mimbar depan tampak seorang pria parubaya berwajah teduh, sedang berbincang dengan dua wartawan lokal. Pria itu adalah Pendeta Markus Andersen, sosok yang dikenal bukan hanya karena kepemimpinannya di gereja, tapi juga karena sikap terbukanya terhadap isu-isu kemanusiaan dan keagamaan. Ia telah lama memiliki pandangan bahwa dunia modern membutuhkan dialog, bukan perdebatan. Namun kali ini, ide yang ia lontarkan menimbulkan kontroversi. Ia mengusulkan sebuah acara bertajuk Dialog Damai Antar Iman, mengenal Allah dalam perspektif Islam dan Kristen. Lebih mengejutkan lagi, Markus secara pribadi mengundang seorang ulama asal Indonesia untuk menjadi narasumber utama. Namanya adalah Ustadz Karim Al-Faruqi, seorang cendekiawan Muslim yang dikenal di Asia dan Eropa karena kemampuan dakwahnya yang lembut, ilmiah, dan penuh kasih. Sebagian besar jemaat gereja awalnya menyambut ide itu dengan bingung. Beberapa bahkan menganggapnya berbahaya. Pendeta, apakah tidak terlalu berisiko mengundang seorang ulama untuk bicara di dalam rumah ibadah kita? Tanya seorang jemaat wanita. Dengan nada khawatir, Markus tersenyum tenang. Kebenaran tidak pernah takut diuji, jawabnya. Dan jika kita percaya pada kasih Tuhan, maka kita harus berani mendengarkan, bukan menutup telinga. Di sisi lain, berita tentang undangan itu menyebar dengan cepat. Media lokal meliputnya sebagai fenomena unik. Seorang pendeta Kristen yang mengundang ulama Muslim untuk berbicara di gereja di tengah meningkatnya arus imigran Muslim di Norwegia. Beberapa kalangan menilai ini langkah progresif, namun tak sedikit pula yang menuduh Markus terlalu lunak terhadap Islam. Sementara itu, jauh di Jakarta, Ustadz Karim menerima surat resmi dari panitia acara. Undangan itu ditulis dengan sopan dan penuh penghormatan, disertai permintaan agar ia bersedia datang untuk berbicara mengenai toleransi, perdamaian, dan hakikat Tuhan menurut Islam. Ustadz Karim membaca surat itu berulang kali. Di matanya ini bukan sekadar undangan seminar, tapi peluang untuk menyampaikan pesan Islam yang penuh rahmat di tempat yang jarang menerima suara semacam itu. Bismillah, ucapnya pelan ketika menandatangani surat balasan. Jika Allah berkehendak, kebenaran akan sampai kepada hati siapapun, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun. Beberapa minggu kemudian, pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Flesland, Bergen. Cuaca terasa dingin, tapi sinar matahari memantul lembut di permukaan salju tipis yang masih tersisa di sisi jalan. Seorang panitia gereja, Elizabeth, menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang di Bergen, Ustadz Karim. Pendeta Markus sudah menunggu Anda di gereja," katanya dengan senyum lebar. Perjalanan menuju gereja memakan waktu sekitar setengah jam. Sepanjang perjalanan, Ustadz Karim menatap pemandangan kota yang indah dan tertata rapi. Rumah-rumah kayu berwarna merah bata, biru tua dan kuning pucat berjejer di tepi pelabuhan. Udara dingin yang menusuk kulit terasa menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik dalam hati. Inilah bumi Allah yang lain, di mana cahaya kebenaran akan berusaha menembus dinding-dinding perbedaan. Sesampainya di gereja, ia disambut langsung oleh Pendeta Markus. Keduanya saling menatap dengan senyum tulus. Markus mengulurkan tangan dan Karim menyambutnya dengan hangat. "Saya merasa terhormat Anda datang jauh-jauh dari Indonesia untuk berdialog di tempat kami," ujar Markus. "Justru saya yang merasa terhormat diundang ke rumah ibadah Anda," jawab Karim. "Karena setiap tempat di mana nama Tuhan disebut adalah tempat yang suci." Mereka berbincang lama di ruang tamu gereja, ditemani secangkir teh hangat. Markus mengungkapkan bahwa ia sudah lama mengagumi cara Islam memandang konsep tauhid, ketuhanan yang tunggal dan murni. Namun ia juga jujur mengatakan bahwa banyak jemaatnya memiliki ketakutan terhadap Islam
karena pemberitaan media yang negatif. Saya ingin mereka mendengar langsung dari sumbernya, kata Markus lirih. Bukan dari berita, bukan dari prasangka. Malam sebelum acara, Ustadz Karim berdiam di penginapannya. Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa dan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ayat itu menjadi penguat hatinya. Dia tahu besok bukan sekadar pertemuan antar dua agama, tapi pertemuan dua pandangan tentang Tuhan, cinta, dan kemanusiaan. Dia menutup kitab suci itu dengan pelan, lalu menatap keluar jendela. Langit Bergen tampak berwarna ungu tua, dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat di malam Skandinavia yang dingin. Keesokan harinya, suasana di sekitar gereja tampak berbeda. Banyak orang datang dari berbagai kota. Wartawan memasang kamera, beberapa mahasiswa membawa catatan, dan tak sedikit warga Muslim Norwegia yang datang dengan rasa ingin tahu. Di depan pintu masuk, spanduk besar bertuliskan, "Dialog damai antar iman St. Olaf's Church" berkibar tertiup angin. Ustadz Karim melangkah masuk dengan tenang, mengenakan jas abu-abu muda dan syal hitam. Suaranya lirih namun mantap ketika ia menyapa para hadirin, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sebagian hadirin yang Muslim menjawab salam itu, sementara yang lain hanya menatap penasaran. Pendeta Markus naik ke podium, menyampaikan sambutan pembuka dengan penuh semangat. "Hari ini bukan hari biasa," katanya. "Hari ini kita tidak datang untuk membuktikan siapa yang benar atau salah. Kita datang untuk mendengarkan, untuk memahami, dan mungkin untuk belajar sesuatu yang baru." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kamera televisi menyorot ke arah Ustadz Karim yang tersenyum tenang. Ya, saya tahu, dari sinilah semuanya akan dimulai. Tidak ada yang tahu bahwa dialog yang tampak sederhana ini akan menjadi titik balik sejarah kecil di kota Bergen. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengguncang hati banyak orang dan menyalakan cahaya baru dalam keyakinan mereka. Di luar gereja, langit kembali mendung. Angin dingin bertiup lembut, membawa suara lonceng gereja yang berdentang pelan. Dalam dentangan itu, seolah ada tanda bahwa pertemuan dua cahaya, Kristiani dan Islam, baru saja dimulai, dan tak seorang pun bisa menebak bagaimana akhirnya. Suasana di dalam aula utama gereja St. Olaf's hari itu terasa berbeda dari biasanya. Dinding batu tua yang biasanya memantulkan gema lagu-lagu pujian kini memantulkan suara percakapan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Norwegia, Inggris, bahkan sedikit bahasa Arab yang terdengar di antara kelompok kecil imigran yang datang dari Timur Tengah. Kursi-kursi panjang gereja terisi penuh, tak hanya oleh jemaat Kristen, tetapi juga oleh Muslim Norwegia, mahasiswa universitas, dan para wartawan yang mempersiapkan kamera mereka. Lampu gantung kuningan memancarkan cahaya hangat, sementara aroma kayu tua memenuhi ruangan, menghadirkan nuansa sakral dan damai sekaligus. Pendeta Markus Andersen berdiri di depan mimbar dengan wajah penuh semangat. Ia mengenakan jubah hitam khas pendeta dengan selendang putih melingkar di lehernya. Mikrofon di tangannya bergetar sedikit saat ia membuka acara. "Saudara-saudara sekalian," ucapnya dalam bahasa Inggris agar semua tamu memahami, "hari ini adalah hari bersejarah bagi gereja kami. Kami mengundang seorang tamu istimewa dari jauh. Seorang ulama yang akan berbicara bukan untuk berdebat, tetapi untuk berdialog, saling mengenal dan memahami bahwa di atas semua perbedaan ada satu Tuhan yang kita semua sembah." Tepuk tangan terdengar lembut, sebagian berasal dari kalangan mahasiswa dan wartawan. Namun ada pula wajah-wajah yang tetap kaku. Beberapa jemaat masih menatap ke arah podium dengan rasa was-was. Di antara mereka, tampak seorang pria tua dengan Alkitab di pangkuannya, memandang Ustadz Karim dengan tatapan tajam, seolah ingin memastikan tak ada ajaran aneh yang akan diucapkan. Markus menoleh ke arah tamunya dan tersenyum ramah. "Silakan Ustadz Karim, panggung ini milik Anda." Ustadz Karim Al-Faruqi melangkah perlahan ke depan. Langkahnya tenang, gerak tubuhnya terukur. Ia mengenakan jas abu-abu muda dengan kemeja putih sederhana dan peci hitam. Dari wajahnya terpancar keteduhan yang sulit dijelaskan. Bukan karisma yang mengintimidasi, tetapi aura kejujuran dan ketenangan. Ketika ia berdiri di depan mikrofon, ruangan yang semula riuh mendadak sunyi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya perlahan.
Suaranya jernih, bergetar lembut, dan membawa suasana yang sulit dijelaskan. Sebagian hadirin Muslim menjawab salam itu pelan, sementara yang lain menatap dengan rasa ingin tahu. Karim lalu tersenyum dan beralih ke bahasa Inggris dengan logat yang fasih namun lembut. "Saya datang ke sini bukan untuk meyakinkan siapapun agar meninggalkan imannya," katanya membuka. "Saya datang untuk berbicara tentang kebenaran yang kami yakini. Bukan dengan niat mengubah, tapi dengan niat memperkenalkan." Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan lalu melanjutkan, "Dalam Islam, kami meyakini bahwa Tuhan itu satu. Ia maha beranak dan tidak diperanakkan. Ia tidak terbaik dalam wujud, tidak terbatas oleh tempat. Dialah yang menciptakan manusia dari tanah dan memberi kita akal untuk mengenalnya melalui tanda-tanda di alam semesta." Kalimatnya mengalir lembut tanpa nada menggurui. Ia berbicara seolah sedang menuntun, bukan menghakimi. Tauhid, katanya, adalah inti dari Islam. Tapi tauhid bukan sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu satu. Tauhid berarti juga menyatukan segala hal dalam hidup untuk Allah. Bahwa kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial semuanya berasal dari iman kepadanya. Beberapa mahasiswa teologi yang duduk di barisan depan mencatat setiap kalimat. Salah satu dari mereka, seorang gadis berambut pirang bernama Amali, tampak terpaku. Ia berbisik kepada temannya. Dia berbicara dengan tenang, tapi kata-katanya menusuk. Karim melanjutkan, "Dalam Al-Quran, Tuhan mengajarkan kasih yang universal. Kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Nabi kami Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya." Tidak disebut tetangga muslim atau non-muslim, hanya tetangga. Karena Islam tidak datang untuk memecah, tapi untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Beberapa orang di ruangan mengangguk pelan. Markus tersenyum kecil dari kursinya, menyadari bahwa pesan yang ingin ia capai mulai tersampaikan. Namun tak lama kemudian, tangan seorang pemuda terangkat dari tengah ruangan. Ia berusia sekitar 25 tahun, berambut pirang dan mengenakan jaket kulit hitam. Wajahnya tegas, tapi matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tulus. "Boleh saya bertanya?" katanya dengan suara lantang. "Tentu," jawab Karim mengangguk sopan. "Saya bukan penganut agama manapun, tapi saya tumbuh dalam tradisi Kristen," ujarnya. "Yang ingin saya tahu, mengapa Islam selalu menyebut dirinya sebagai agama terakhir? Bukankah itu seperti mengatakan agama lain salah?" Pertanyaan itu membuat sebagian hadirin menghela napas, khawatir suasana akan berubah tegang. Namun Karim tersenyum tenang. "Pertanyaan yang sangat baik," katanya. "Dalam Islam kami meyakini bahwa wahyu Tuhan datang secara berurutan melalui para nabi. Dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Setiap nabi membawa pesan yang sama. Sembahlah Tuhan yang Esa dan berbuat baiklah kepada sesama." Ia menatap pemuda itu lembut. Islam disebut agama terakhir bukan karena ia menolak ajaran sebelumnya, tapi karena ia datang untuk menyempurnakan, bukan menghapus. Seperti matahari setelah fajar, bukan meniadakan cahaya fajar, tapi meneruskannya hingga terang sepenuhnya. Kami menghormati semua nabi, termasuk Isa Al-Masih yang kalian sebut Yesus. Suasana mendadak hening. Banyak orang di gereja itu tampak terkejut mendengar nama Yesus diucapkan dengan begitu hormat oleh seorang Muslim. Karim kemudian melanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran. "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." QS Al-Kafirun 6. Ia menundukkan kepala sedikit. Ayat ini tidak berarti menolak atau membenci, jelasnya. Ini adalah ayat penghormatan. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Keimanan sejati datang dari hati, bukan tekanan. Jika kalian menyembah Tuhan dengan kasih, kami pun menyembah Tuhan dengan kasih. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang akan menilai siapa yang benar. Suster tua di barisan depan menatap Karim dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik kepada pendeta Markus, "Aku tidak pernah mendengar seorang Muslim berbicara seindah itu." Markus mengangguk pelan, sementara suasana ruangan berubah dari tegang menjadi teduh. Karim melanjutkan pembicaraannya, kini dengan nada yang lebih personal. Ia bercerita tentang masa kecilnya di Indonesia, tentang bagaimana ia tumbuh di lingkungan yang memiliki gereja dan masjid berdampingan. Ia menceritakan bagaimana ibunya selalu mengajarinya untuk menyapa siapapun
tanpa memandang agamanya. Kami percaya, katanya lembut, bahwa setiap manusia diciptakan untuk mengenal satu sama lain, bukan untuk saling menghakimi. Ia mengutip lagi ayat Al-Quran, kali ini dari surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Setelah membacanya, ia menatap para hadirin dan berkata, ayat ini adalah dasar hubungan kami dengan dunia. Islam bukan ancaman bagi siapapun yang mencintai perdamaian. Suara bisikan kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Seorang pria muda berkata pelan kepada istrinya, aku tidak tahu kalau Al-Quran mengajarkan hal seperti itu. Seorang mahasiswa mencatat cepat, dan beberapa wartawan bahkan berhenti menulis hanya untuk mendengarkan dengan seksama. Sesi tanya-jawab berlangsung semakin hidup. Ada yang menanyakan tentang jilbab. Ada pula yang bertanya tentang hukum Islam terhadap orang non-Muslim. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar dan disertai kisah nyata. Hukum Islam bukan alat untuk menakut-nakuti, jelas Karim. Ia adalah sistem moral yang menjaga keadilan dan kehormatan manusia. Setelah hampir 1 jam, suasana di dalam gereja itu terasa hangat dan penuh rasa hormat. Orang-orang yang semula curiga kini tampak santai, bahkan tersenyum. Beberapa mahasiswa menyalami Ustadz Karim, mengucapkan terima kasih karena telah membuka cara pandang mereka terhadap Islam. Ketika waktu hampir habis, Karim menutup pembicaraannya dengan kalimat sederhana, namun dalam maknanya. Kita semua baik Muslim maupun Kristen sedang berjalan di jalan panjang menuju Tuhan. Kita mungkin menempuh jalur yang berbeda, tapi tujuan akhirnya satu, kedamaian dan cinta kasih. Mari kita berjalan tanpa saling menolak, tanpa saling menutup hati. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Markus berdiri dan menyalami Karim dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, saudaraku, katanya lirih. Hari ini bukan hanya gereja yang terbuka untuk Islam, tapi hati kami pun ikut terbuka. Ustadz Karim tersenyum. Kebenaran tak akan pernah memaksa, ia hanya mengetuk, ucapnya pelan sore itu. Ketika acara selesai dan para hadirin mulai meninggalkan gereja, udara di luar terasa lebih hangat, meski langit mulai berawan. Di tangga gereja, beberapa warga berkumpul membicarakan apa yang mereka dengar. Ada rasa takjub, ada rasa haru, dan di hati sebagian dari mereka, mungkin ada secercah cahaya baru yang mulai tumbuh. Malam pun tiba di Bergen. Lonceng gereja berdentang lembut, menandai pukul 8 malam. Di dalam gereja yang kini sunyi, Markus duduk sendirian di depan altar. Ia menatap salib di depannya dan berbisik lirih. Tuhan, mungkin kami baru saja melihat wajah-Mu dari sudut yang berbeda. Keheningan yang menyelimuti aula gereja seakan menelan setiap napas yang tersisa. Udara terasa berat, penuh dengan rasa ingin tahu yang mendesak keluar dari hati para hadirin. Lampu gantung di tengah aula berayun pelan, menciptakan bayangan lembut di wajah-wajah yang tegang. Setelah sesi pemaparan singkat dari Ustadz Karim, moderator membuka kesempatan bertanya. Tak ada satu pun tangan yang terangkat di awal. Semua seperti menimbang, takut pertanyaannya justru membuka luka dalam diri. Namun tiba-tiba, dari deretan bangku depan, seorang wanita tua berjubah putih berdiri perlahan. Ia adalah Suster Helena, sosok yang sudah puluhan tahun mengajar di sekolah biara dan dikenal karena keteguhannya dalam iman. Suaranya bergetar ketika berbicara, tapi setiap kata terasa jujur dan dalam. Jika Tuhan itu satu, katanya, menatap langsung ke arah Ustadz Karim. Mengapa kita harus memanggilnya dengan nama yang berbeda-beda? Suasana mendadak hening. Pertanyaan itu sederhana, tapi menembus jauh ke inti keimanan semua yang hadir. Beberapa mahasiswa teologi menunduk, sementara jurnalis di pojok aula segera mengangkat pena. Semua mata tertuju pada Ustadz Karim yang duduk tenang di depan mimbar. Ustadz Karim tersenyum lembut. Ia menatap Suster Helena tanpa sedikit pun kesan ingin menang, tapi seperti seseorang yang ingin berbagi kebenaran yang telah lama ia pahami. Nama boleh berbeda, ujarnya perlahan, tapi hakikat Tuhan tetap satu. Namun Islam datang bukan hanya membawa namanya, melainkan juga petunjuk hidup yang menuntun kita menujunya. Kalimat itu menggema seperti gemak di lembah sunyi. Ada keheningan panjang, lalu terdengar isak kecil dari salah satu bangku belakang. Beberapa orang mulai menatap satu sama lain,
seolah baru menyadari bahwa selama ini mereka menyebut Tuhan dengan berbagai nama, tapi tak pernah benar-benar merenungi arah dari penyembahan itu sendiri. Suster Helena menunduk, kedua tangannya bergetar di atas rosario yang masih ia genggam erat. Petunjuk hidup, gumamnya pelan, seolah mengulang kata itu untuk memastikan maknanya. Air matanya menetes, jatuh di atas kain jubah putih yang bersih. Ustadz Karim melanjutkan dengan suara yang lembut, namun bergetar oleh keyakinan. Dalam Islam kami menyebutnya Allah, bukan karena itu nama yang asing, tetapi karena itulah sebutan yang Dia pilih sendiri dalam wahyunya. Dia bukan Tuhan bangsa Arab saja, tapi Tuhan seluruh makhluk. Di dalam Al-Quran Dia juga berbicara tentang Isa, putra Maryam, yang kalian kenal sebagai Yesus. Beberapa orang tampak terkejut. Suara kursi bergeser pelan ketika seorang pria muda di sisi kanan aula, seorang mahasiswa Norwegia yang tadi ikut berdiskusi, mengangkat kepalanya dengan dahi berkerut. "Ayah diri kalian juga percaya pada Yesus?" tanyanya. "Ya," jawab Ustadz Karim dengan mantap. "Kami meyakini Isa Al-Masih adalah utusan Allah yang membawa cahaya dan kasih, bukan Tuhan yang disembah, tapi Nabi yang dimuliakan." Gereja mendadak senyap, hanya suara napas terdengar. Beberapa peserta yang duduk di barisan tengah saling berpandangan, terkejut sekaligus heran. Seolah semua stereotip yang mereka dengar tentang Islam selama ini runtuh dalam sekejap. Suster Helena kembali mengangkat wajahnya, matanya kini basah. "Selama ini aku mengajarkan bahwa hanya melalui Yesus manusia bisa mengenal Tuhan," katanya lirih. "Tapi, apa yang kau katakan membuatku merasa mungkin aku belum mengenal Yesus seutuhnya." Seketika ruangan terasa hangat dan syarat emosi. Tak ada suara tawa, tak ada perdebatan. Hanya kesadaran yang perlahan tumbuh. Ustadz Karim tersenyum penuh empati. "Suster, kami pun menghormati cinta kalian kepada Yesus. Dalam Islam, Isa bukan dihapus, tapi dimuliakan dengan cara yang berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Isa putra Maryam adalah seorang Rasul Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya." QS An-Nisa 171. Ketika ayat itu dilantunkan, suaranya menggetarkan. Tak hanya maknanya yang menyentuh, tapi juga ritme dan keindahan lafal Arabnya yang membawa suasana sakral ke dalam gereja. Beberapa hadirin menutup mata, membiarkan kalimat itu meresap dalam hati mereka. Di sudut aula, dua jurnalis dari koran lokal tampak sibuk mencatat setiap momen. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda bernama Ingrid, berbisik kepada rekannya sambil menahan napas, "Ini bukan lagi ceramah, ini kebangkitan spiritual." Rekannya hanya mengangguk, menatap wajah-wajah yang kini berubah. Tidak lagi skeptis, tapi tersentuh. Setelah beberapa saat, moderator mencoba menengahi suasana dengan senyum gugup, tapi tak ada yang ingin mengubah arah percakapan. Semua merasa bahwa momen itu terlalu berharga untuk diinterupsi. Ustadz Karim lalu berkata lagi, kali ini suaranya lebih dalam, seperti sedang menuntun setiap hati yang hadir. "Saudara-saudaraku, bukankah kita semua mencari hal yang sama? Kita ingin mengenal Sang Pencipta, ingin merasa dekat dengannya, ingin hidup dalam kebenaran dan kedamaian. Maka mengapa harus saling menolak jika jalan yang kita tempuh sejatinya menuju arah yang sama, menuju Tuhan yang Esa?" Seorang pria paruh baya berdiri dari kursinya, seorang profesor teologi dari Oslo, dan dengan nada tulus berkata, "Aku tidak tahu mengapa, tapi kata-katamu membuatku merasa damai, seolah aku menemukan sesuatu yang telah lama hilang." Suara lirih setuju terdengar dari berbagai penjuru aula. Beberapa orang mulai menitikkan air mata, sementara yang lain menunduk dalam keheningan panjang. Suster Helena kemudian mendekati mimbar. Dengan langkah perlahan, ia berdiri di samping Ustadz Karim. Ia menatap hadirin dengan wajah yang masih basah air mata, lalu berkata dengan suara bergetar, "Selama hidupku, aku percaya bahwa kebenaran hanya ada dalam satu sisi dinding. Tapi, hari ini aku sadar, mungkin dinding itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah cahaya yang sama dilihat dari jendela yang berbeda." Tepuk tangan kecil mulai terdengar, bukan sebagai tanda kemenangan, tapi sebagai bentuk penghormatan pada keberanian seorang wanita tua yang mau membuka hatinya. Ustadz Karim menundukkan kepala penuh hormat kepada Suster Helena,
lalu menatap seluruh hadirin. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, katanya tenang. Ia adalah tanda kekuasaan Allah agar manusia saling mengenal. Sebab kebenaran tidak tumbuh dalam kebencian, tapi dalam kerendahan hati. Ucapan itu disambut dengan hening panjang, lalu satu persatu orang berdiri dan memberikan tepuk tangan yang tulus. Tak ada lagi batas antara imam, suster atau ustad. Mereka semua hanyut dalam suasana yang sama, suasana perenungan yang dalam dan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, cahaya dari jendela gereja memantul ke lantai marmer, menciptakan bayangan yang lembut dan damai. Beberapa orang tetap tinggal setelah acara berakhir, masih duduk di kursi mereka dengan mata menerawang, seolah tak ingin momen itu berlalu. Bagi sebagian orang, itu hanyalah dialog antaragama. Tapi bagi sebagian lainnya, itu adalah awal dari perjalanan spiritual baru. Sebuah getaran halus yang mungkin akan mengubah cara mereka melihat Tuhan selamanya. Dan di antara mereka yang masih terdiam, Suster Helena menggenggam rosarionya, menatap langit gereja yang tinggi, dan berbisik pelan, "Mungkin Tuhan memang satu, dan kini aku mulai merasakannya." Sore itu, cahaya matahari menembus kaca patri gereja, memantulkan warna merah dan biru di lantai marmer yang kini dipenuhi langkah-langkah pelan orang-orang yang masih enggan pulang. Aroma lilin yang hampir padam, bercampur dengan wangi bunga lili di altar, menciptakan suasana yang tenang. Namun di bawah ketenangan itu, ada sesuatu yang berbeda, sebuah getaran yang sulit dijelaskan. Acara resmi telah berakhir, tapi tak seorang pun beranjak. Para peserta berdiri berkelompok, berbincang dalam nada rendah, tidak lagi tentang perbedaan, melainkan tentang pencarian makna yang sama. Beberapa biarawan masih menatap arah mimbar, tempat Ustadz Karim berdiri sebelumnya. Sementara sebagian mahasiswa tampak sibuk menuliskan catatan, seolah tak ingin kehilangan satu pun momen bersejarah hari itu. Ustadz Karim berdiri di sudut aula, dikelilingi oleh beberapa peserta yang mendekat satu persatu. Wajahnya tetap lembut, senyumnya tenang. Ia menjawab setiap pertanyaan, bukan dengan semangat berdebat, melainkan dengan kebijaksanaan seorang guru yang mengerti bahwa iman tidak bisa dipaksakan, hanya bisa diundang masuk melalui hati. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda berdiri agak jauh, menatapnya dalam diam. Pemuda itu bernama Lars, seorang mahasiswa filsafat asal Bergen yang selama ini dikenal sebagai pemikir skeptis. Dalam setiap pertemuan teologi, Lars selalu menjadi penanya yang tajam, seringkali menggugat keberadaan Tuhan dengan argumen logis. Tapi kali ini, wajahnya berbeda, matanya basah dan tangannya bergetar. Ia akhirnya melangkah mendekat, dan suara seraknya terdengar memecah keheningan. "Saya selalu mencari kebenaran," ucapnya. Suaranya lirih namun penuh beban emosi. "Tapi hari ini saya menemukannya, bukan di tempat yang saya duga." Semua mata beralih padanya. Suster Helena, yang berdiri tak jauh, menatap Lars dengan tatapan lembut. Pendeta Markus menahan napas di tempatnya, sementara beberapa jemaat saling berbisik pelan. Ustadz Karim menatap Lars dengan mata penuh kasih. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kemenangan, hanya ketenangan seorang hamba yang tahu bahwa hidayah bukan miliknya, melainkan milik Allah semata. Ia berkata perlahan, "Kebenaran datang kepada siapa yang hatinya terbuka, Lars. Ia tidak mengenal waktu, tempat, atau bangsa. Ia datang seperti cahaya, menyentuh siapapun yang mau membiarkan jendela hatinya terbuka." Lars menutup matanya sejenak, menahan getar di dadanya. Lalu di hadapan ratusan pasang mata yang menatap penuh keharuan, ia berkata, "Saya ingin mengucapkannya." Kalimat itu, gereja mendadak hening. Angin yang masuk dari jendela membuat tirai altar bergoyang perlahan, seolah ikut menyaksikan momen yang takkan terlupakan itu. Ustadz Karim menatapnya lembut dan membimbingnya dengan suara pelan, namun tegas. "Ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dengan air mata yang menetes di wajahnya, Lars mengikuti kata demi kata. Suaranya sempat patah, tapi matanya memancarkan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika kalimat terakhir keluar dari bibirnya, suasana gereja seketika berubah. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya keheningan yang begitu dalam. Lalu isak tangis mulai terdengar, dari seorang biarawati muda di barisan depan, dari seorang jurnalis yang mencoba menulis tapi
tangannya gemetar, dan dari banyak jemaat yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat ini. Suster Helena berjalan perlahan mendekati Lars. Ia menatap pemuda itu dengan senyum lembut, lalu menatap Ustadz Karim. "Boleh aku juga mengucapkannya?" Suaranya nyaris berbisik, tapi seluruh aula mendengarnya. Ustadz Karim menatapnya dengan haru. "Silakan, Suster. Allah lah yang telah memanggilmu." Suster Helena menatap salib di altar sebentar, lalu menutup matanya. Dengan suara yang bergetar namun mantap, ia mengulang kalimat syahadat. Air mata jatuh di pipinya, tapi kali ini bukan air mata kebingungan, melainkan air mata kedamaian. Melihat itu, beberapa jemaat lain ikut mendekat. Sebagian masih ragu, sebagian yakin sepenuh hati. Mereka berbaris tanpa disuruh, satu persatu mengucapkan syahadat di hadapan semua yang hadir. Suasana gereja yang biasanya dipenuhi nyanyian kini bergema oleh kalimat tauhid yang lembut. Namun mengguncang jiwa, Pendeta Markus berdiri di dekat altar. Wajahnya pucat, tapi matanya tak bisa berpaling. Ia menatap murid-muridnya. Para jemaat yang selama ini ia bimbing, kini berdiri di depan seorang ustadz muslim dan mengucapkan kalimat yang selama ini ia kira asing. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Pendeta Markus menunduk lama. Kedua tangannya menggenggam salib di dada. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai marmer. Ia menatap ke arah salib besar di altar dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Mungkin inilah cahaya yang selama ini kita cari. Cahaya yang tidak memadamkan keyakinan, tapi menuntun kita kembali kepada Sang Sumber." Kata-kata itu menggema di aula. Beberapa jemaat yang belum memeluk Islam pun menangis terseduh, bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari bahwa kasih Tuhan bisa hadir dalam bentuk yang tak mereka sangka. Di antara mereka, seorang jurnalis dari stasiun televisi lokal mematikan kameranya sejenak. Tangannya gemetar. Aku tidak tahu harus menulis apa yang katanya pada rekannya. "Apa ini berita atau mukjizat?" Rekannya hanya menjawab lirih, "Mungkin keduanya." Ketika senja mulai turun, cahaya keemasan menembus kaca patri dan menyinari wajah-wajah yang masih berlutut di lantai gereja. Tidak ada batas antara muslim dan non-muslim. Semua tenggelam dalam suasana haru. Seolah langit pun menyaksikan bahwa kebenaran telah menyentuh hati manusia tanpa paksaan. Di ujung aula, Ustadz Karim menatap mereka semua. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Jadikan mereka hamba-hambamu yang Kau bimbing menuju cahaya." Media yang hadir hari itu akhirnya menulis berita besar dengan judul yang mengguncang. Norwegia. Mualaf massal terjadi di dalam gereja Oslo. Dialog damai yang mengubah sejarah. Namun bagi mereka yang hadir, itu bukan sekadar peristiwa religius. Itu adalah momen ketika dinding pemisah runtuh. Ketika cinta dan kebenaran bertemu dalam satu ruang yang sama. Sebuah gereja yang hari itu, untuk pertama kalinya, menjadi saksi kebangkitan hati. Beberapa hari setelah peristiwa bersejarah itu, kota Bergen dipenuhi kegelisahan yang berbeda. Kali ini, bukan karena cuaca atau aktivitas sehari-hari, tetapi karena kabar yang menyebar dengan cepat. Gereja tua St. Olaf's menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Media nasional, baik cetak maupun elektronik, menyoroti fenomena yang mereka sebut dialog damai yang berujung syahadat. Judul-judul berita memenuhi layar televisi, halaman depan koran, dan trending topik di media sosial Norwegia. Foto Lars, Suster Helena, dan beberapa jemaat lain yang sedang mengucapkan kalimat syahadat beredar luas, disertai cuplikan pidato Ustadz Karim yang menenangkan hati dan membuka wawasan banyak orang. Bagi sebagian orang, itu hanyalah berita biasa, sebuah sensasi kontroversial di gereja tua Bergen. Namun bagi masyarakat lokal, terutama jemaat yang hadir, momen itu menjadi awal dari perubahan spiritual yang mendalam. Gereja yang selama ini dikenal sebagai tempat ibadah konvensional, kini berubah menjadi simbol toleransi sejati. Orang-orang mulai membicarakan perbedaan bukan sebagai alasan untuk berdebat, tetapi sebagai jembatan untuk saling memahami. Pendeta Markus Anderson, yang memimpin gereja selama hampir 3 dekade, merasakan beban emosional yang luar biasa. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap salib besar di dinding yang selalu ia pandang setiap pagi.
Selama bertahun-tahun ia mengabdikan hidupnya untuk membimbing jemaat, namun peristiwa beberapa hari lalu membuatnya menyadari bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa untuk menerima kebenaran melalui perintah atau ketakutan. Hati manusia terbuka karena cinta dan pemahaman. Setelah perenungan panjang, Markus mengambil keputusan besar. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai pendeta kepala Saint Olaves dan memilih untuk bergabung dengan lembaga dialog lintas agama yang baru dibentuk bersama Ustadz Karim. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Beberapa jemaat terharu, sementara yang lain sempat mempertanyakan langkahnya. Namun Markus yakin ini adalah cara terbaik untuk melanjutkan misi spiritualnya, membangun jembatan pengertian di antara berbagai agama. Di sisi lain, Suster Helena juga menjalani perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mengucapkan kalimat syahadat di hadapan banyak saksi, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memutuskan untuk membuka pusat kajian Al-Quran bagi para mantan jemaat gereja yang ingin mendalami Islam. Gedung kecil di dekat gereja diubah menjadi ruang belajar yang nyaman dengan rak penuh buku Al-Quran, tafsir dan literatur tentang sejarah Islam serta dialog lintas agama. Banyak mantan jemaat, baik yang masih penasaran maupun yang terdorong oleh pengalaman pribadi, mulai datang secara rutin. Suasana belajar yang hangat dan penuh hormat membuat semua peserta merasa diterima tanpa tekanan, hanya dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan hati. Di Norwegia, momen itu segera diberi sebutan khusus, Hari Pencerahan Bergen. Setiap tahunnya, tanggal ketika dialog itu terjadi dikenang sebagai hari inspirasi spiritual, bukan hanya bagi umat Kristen maupun Muslim, tetapi bagi seluruh masyarakat yang ingin memahami nilai toleransi dan kasih universal. Artikel-artikel reflektif muncul di majalah, koran, dan situs daring menekankan bagaimana sebuah dialog lembut, ilmiah, dan penuh cinta mampu menembus batas keyakinan. Sementara itu, Ustadz Karim bersiap kembali ke Indonesia. Ia menutup koper dengan hati penuh syukur, bukan karena merasa menang, tetapi karena kebenaran telah disampaikan dengan cara yang lembut dan tulus. Ia tahu dakwah yang menekankan pemahaman, bukan tekanan, dapat membuahkan hasil yang jauh lebih dalam. Di pesawat menuju tanah air, ia menatap jendela dan melihat awan-awan berarak di atas laut Norwegia. Hatinya damai. Ia menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap penjelasan yang ia berikan, telah menyalakan secercah cahaya di hati manusia yang sebelumnya gelap oleh keraguan dan kebingungan. Kisah itu segera menjadi contoh nyata bahwa dakwah yang dilakukan dengan empati, pengetahuan, dan kesabaran mampu menembus batas keyakinan, bahkan di tempat yang paling tidak terduga, sebuah gereja tua di jantung Eropa. Banyak pihak, baik akademisi, tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah, mulai menggunakan peristiwa itu sebagai studi kasus tentang toleransi, dialog antaragama, dan perubahan spiritual. Di Bergen, kehidupan sehari-hari tetap berjalan, namun nuansa kota kini berbeda. Gereja Saint Olaves tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pertemuan bagi mereka yang ingin memahami nilai-nilai universal, belajar tentang agama lain, dan berdiskusi tanpa prasangka. Orang-orang yang sebelumnya skeptis mulai menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap agama lain. Dialog yang terjadi di aula gereja telah memantik percikan kesadaran bahwa kedamaian dan pemahaman bisa muncul ketika manusia mau membuka hatinya tanpa takut kehilangan identitas spiritual mereka sendiri. Di akhir hari, ketika matahari mulai terbenam di balik Fjord Bergen, Ustadz Karim mengirim pesan terakhir kepada teman-teman yang ia tinggalkan. Engkau tak pernah kalah dalam menyebarkan kebenaran jika kebenaran itu disampaikan dengan cinta, dan cinta pada akhirnya adalah jalan yang paling dekat menuju Allah. Begitulah cahaya yang hadir pada hari itu tidak berhenti di dalam aula gereja. Ia menembus jalanan kota, rumah-rumah penduduk, dan hati-hati yang haus akan pemahaman. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa kebaikan, pengetahuan, dan kesabaran dapat menembus tembok keraguan, membuka pintu hati, dan menyalakan harapan baru bagi banyak manusia. Bagi penduduk Bergen, bagi Suster Helena, Lars dan seluruh jemaat yang hadir, kisah itu bukan sekadar sejarah, melainkan pengalaman spiritual yang mengubah hidup. Bagi Ustadz Karim, itu adalah pengingat bahwa dakwah bukan tentang kemenangan,
melainkan tentang menyentuh hati dengan cinta dan kebenaran. Dan bagi dunia, peristiwa Hari Pencerahan Bergen menjadi simbol bahwa dialog yang tulus, ilmiah, dan penuh kasih dapat membawa manusia menuju cahaya tanpa ada paksaan, tanpa ada dendam, hanya melalui hati yang terbuka dan jiwa yang siap menerima.